Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galang Masya Putra atau yang akrab dipanggil Galang. Saya berasal dari program studi pendidikan teknologi informasi angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas pada kelas praktikum algoritma struktur data tentang studi kasus tree. Nah, pada soal ini yang diberikan oleh sistem praktikum saya yaitu dua soal, yaitu yang pertama ada getting parent dan yang kedua yaitu node daun dalam pohon. Nah, itu node daun dalam pohon. Oke, langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu getting parent. Nah, untuk getting parent sendiri ini kita ditugaskan untuk membuat fungsi untuk mendapatkan suatu parent dari sebuah node yang ditetapkan. Dan di sini juga di bagian soal ini, studi kasus ini udah ada beberapa kelas yang udah terisi dan kita hanya perlu menambahkan lalu mengisi di bagian kelas 3 ini. Mana ya? Di sini. Ini bagian kosong. Oke, langsung aja. Yang pertama di sini kita menginputkan dulu library yang kita butuhkan untuk kode program kita, yaitu di sini saya mengimportkan linked list dan list. Lalu di sini di bagian kelas node sendiri, dia di sini kita mendeklarasikan kelas ini menggunakan tipe data generik, yaitu T. Nah, nantinya setiap node di dalam sini memiliki data bertipe T dan daftar anak, yaitu di sini ada childs. Nah, di sini ada child. Nah, lalu konstruktor node ini nantinya digunakan untuk membuat node baru dengan data yang diberikan dan daftar anak yang kosong. Nah, selanjutnya di bagian kelas tree ini, di bagian kelas tree ini nantinya kelas tree ini juga memiliki data seperti node tadi, tipe data generik T. Nah, di bagian ini kelas ini memiliki atribut root. Nah, di sini root yang merupakan node akar dari pohon itu sendiri. Nah, konstruktor tree ini nantinya digunakan untuk membuat pohon dengan akar yang memiliki data yang diberikan. Nah, lalu di sini ada hooking. Nah, di sini ada hook. Nah, di sini ada hook. Nah, untuk hooking sendiri di bagian metode hook ini ini digunakan untuk mengaitkan atau bisa dibilang menghubungkan juga node anak ke node induk. Nah, ini dilakukan dengan menambahkan node anak ke daftar child di sini dari node induk. Nah, oke, selanjutnya. Nah, lalu di sini ada metode find atau metode menemukan. Nah, di metode ini nantinya digunakan untuk mencari node dengan data tertentu dalam pohon, dimulai dari Karen. Ia memeriksa apakah data node saat ini sama dengan data yang nantinya akan dicari. Nah, jika iya, nantinya dia akan mengembalikan. Nah, di sini akan mengembalikan node saat ini. Nah, jika tidak, dia akan melakukan pencarian rekursif dalam node anak hingga menemukan node dengan data yang dicari. Oke, selanjutnya di sini ada metode get parent. Nah, di metode get parent ini nantinya berfungsi untuk mencari node induk dari sebuah node dengan data tertentu dalam pohon. Nah, metode ini melakukan pencarian dengan memeriksa node anak dari setiap node dalam pohon. Nah, nantinya jika ditemukan node dengan data yang sesuai, maka node tersebut adalah node induk dari node yang sedang kita cari. Nah, di bagian metode sini, metode get baru. Nah, oke, selanjutnya di sini ada metode main dan penggunaan dari kelas tree sendiri. Nah, di bagian sini fungsi utama program nantinya akan masuk dari sini. Nah, program ini membuat objek tree dengan root H. Nah, di sini root H. Dan kemudian menggunakan metode hooking untuk menambahkan node-node anak ke dalam pohon. Nah, selanjutnya. Nah, di metode find
dan hooking. Nah, di sini metode Nah, di sini bagian sini metode find dan hooking. Nah, nantinya program menggunakan metode find untuk menemukan node dengan data D dan F, lalu menggunakan metode hooking untuk menambahkan node-node anak ke node tersebut. Nah, lalu di sini ada selanjutnya di sini ada if else atau looping. Ya. Nah, nantinya di bagian sini ini berfungsi untuk mencetak dan mencari induk dari node itu. Nah, nantinya program mencari dan mencetak induk node F dan B dengan menggunakan metode getParent. Nah, nantinya di bagian ini apabila sebuah node nanti ditemukan maupun tidak, dia akan mencetak suatu node tersebut. Nah, di sini nantinya di sini ada cetakan tidak ditemukan, lalu di sini misalkan parent B juga tidak ditemukan. Nanti di sini akan mencetak parent dari B adalah apa, lalu di sini juga parent dari F itu adalah apa, dan sebagainya. Nah, apabila tidak ditemukan maka outputnya dia muncul seperti ini. Nah, mungkin kita langsung coba aja di bagian input yang diminta, sampel input. Di sini untuk di case-nya sendiri kita diminta menginputkan HDK, paragraf baru HDF BK, lalu paragraf baru lagi HDF EG BK. Nah, nanti yang diminta outputnya seperti ini, yaitu getting a node parent node, lalu parent dari F adalah D dan parent dari B adalah D. Oke, karena di sini saya udah menyelesaikan case-nya, kita lanjut aja ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus kedua, yaitu node daun dalam pohon. Nah, mungkin langsung kita mulai aja untuk penjelasannya. Yang pertama yang pasti di sini kita mengimportkan library yang kita butuhkan. Di sini ada 3. Saya mengimportkan list lalu scanner. Nah, selanjutnya di sini ada class tree. Nah, untuk class tree. Oke, untuk class tree sendiri di sini nantinya berfungsi untuk dideklarasikan dengan tipe data generic T. Nah, setiap node yang memiliki data bertipe T dan daftar anak children yang berisi node-node anak. Nah, nantinya konstruktor ini, tree node ini nantinya digunakan untuk membuat node baru dengan data yang diberikan dan daftar anak yang kosong. Nah, selanjutnya di sini ada class tree, yang dimana untuk class tree sendiri di sini dia itu juga memiliki tipe data generic T. Nah, nantinya kelas ini memiliki atribut root yang menggunakan node akar dari pohon itu. Nah, konstruktor tree nanti di sini digunakan untuk membuat pohon dengan akar yang kosong. Oke, selanjutnya di sini ada metode insert node. Jadi mana metode insert node ini nantinya digunakan untuk memasukkan node anak ke dalam pohon. Nah, metode ini nantinya menerima data induk. Di sini ada parent data dan data anak, yaitu child data. Nah, nantinya jika pohon masih kosong, itu membuat node akar dan menambahkan node anak ke daftar anak dari akar. Nah, jika pohon itu tidak kosong di sini, ia nantinya akan mencari node induk berdasarkan parent data, lalu akan menambahkan node anak baru ke daftar anak node induk tersebut. Nah, lalu di sini ada metode findNode. Nah, metode findNode ini dia bersifat private, yang dimana nantinya metode ini akan digunakan untuk mencari node berdasarkan data target dalam pohon. Nah, nantinya di bagian ini pencarian rekursif yang memeriksa node saat ini dan semua anak-anaknya hingga menemukan node dengan data yang sesuai nantinya. Lalu selanjutnya di sini ada metode print leaf nodes. Nah, di bagian sini nantinya di bagian metode ini digunakan untuk mencetak semua node daun dalam pohon. Nah, nantinya di bagian ini juga mencari
mencari semua note down dan menyimpannya dalam live notes. Nah, live notes ini nantinya kemudian mencetak jumlah dan data note dalam daun itu. Selanjutnya di sini ada lagi metode find live notes yang dimana dia bersifat private. Nah, di metode ini nantinya digunakan untuk mencari semua note daun dalam pohon. Nah, nantinya di sini dia melakukan pencarian rekursif, dan jika suatu node tidak memiliki anak, maka itu adalah node daun dan akan ditambahkan ke dalam daftar live nodes. Nah, ini terakhir. Oke, bagian ini dimana di bagian metode main di sini. Di sini nantinya ini fungsi awal maksudnya sebuah program. Nah, nantinya program ini akan membaca masukan berupa jumlah pasangan parent child. Nah, habis itu kemudian dia itu akan mengkonstruksikan pohon berdasarkan masukan tersebut. Nah, setelah itu program ini akan mencetak not daun dalam pohon menggunakan metode dari print live notes. Oke, Mas, langsung aja kita masuk ke inputan yang diminta. Oke, pada inputan yang diminta di sini dia meminta 501 paragraf 01, 02, 13, 14, 25. Nah, nantinya output yang keluar yaitu adalah 3, lalu di bawahnya yaitu 3,4,5. Nah, dari input dan output yang diminta ini sesuai dengan hasil dari studi kasus yang diminta. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.